Bab 006. Benar juga. Pada akhirnya gedung itu menjadi milik orang lain. Adelia tidak bisa memakainya lagi. Nenek, Adelia memejamkan mata. Rasa bersalah menyeruak di dalam dadanya. Dia gagal menepati janji, bahkan sebelum memulai mewujudkan janji itu. Kamu bisa memiliki gedung itu lagi. Bisa. Gimana caranya? 34. Ada dua cara. 1. Menikah dengan pemilik gedung, lalu. Nggak mau. Aku nggak mau nikah sama kamu. Samudra menoleh dengan mata memicing. Apa di telingamu ucapanku seperti orang yang sedang melamar? Bisa-bisanya menjawab tidak. Aku sedang memberimu saran. Astaga, apa menurutmu bocah bau kencur sepertimu cocok denganku? Tentu saja nggak cocok. Kamu kan udah omong cocoknya sama tante-tante. Hah, rasain tuh ledekan pembalasan. Salah sendiri ngatain bau kencur. Adelia tersenyum sinis dalam hati. Cih, Samudra berdecih, jadi nggak sarannya. Jadi, langsung ke saran nomor 2 aja. Nomor 1 jelas no. Big no. Saran nomor 2, membeli dengan sistem cicilan. Harga bangunan 4M. 4 miliar. Iya, itu harganya. Sebenarnya opsi pertama lebih bagus dan menguntungkan sih, gumamnya pelan. Tapi Adelia masih bisa mendengar dengan jelas. Tentu saja opsi pertama hanya ledekan Samudra padanya. Adelia tahu gedung itu sangat strategis. Bangunannya juga kokoh dan modern. Tapi tidak menyangka harganya semahal itu. 4 miliar, uang sebanyak itu ada di tangan mamanya dan Adelia tidak diberi sepersen pun. Bukan berarti Adelia serakah menginginkan harta warisan neneknya. Tapi harta itu diwariskan pada Adelia, bukan. Seharusnya uang itu bisa jadi modal Adelia membangun bisnis. Sudah sampai. Tak terasa, mereka tiba di rumah Samudra. Adelia ragu-ragu turun dari mobil. Bagaimana kalau Samudra punya niat macam-macam? Tapi tanggung sekali. Sudah sampai sini. Di luar juga masih hujan deras. Kalau kamu mau neduh di pojok garasi juga boleh. Tapi aku nggak tanggung jawab kalau kamu pingsan karena kedinginan. Tak punya pilihan lain dan tubuhnya juga semakin menggigil kedinginan, Adelia mengikuti Samudra masuk ke dalam rumah. Samudra. Adelia terkejut tiba-tiba seorang perempuan parubaya muncul di depan mereka. Iya, Ma. Ini siapa? Dia. Jangan bilang kamu menculik anak orang. Ma. Kamu kan suka penasaran. Mungkin aja kamu penasaran jadi pencul. Keadaan M3 enculik anak orang. Ma, setinggi-tingginya rasa penasaranku, aku nggak mungkin jadi Minal, Mama. 35. Hah, saat kamu masih SMA kamu penasaran rasanya masuk penjara. Lalu kamu menggantikan temanmu yang berkelahi dan masuk penjara. Apa itu namanya jika bukan kriminal? Kan cuma menggantikan. Ya tetap saja rasa penasaran kamu itu kadang melampaui batas normal. Anu tante. Adelia menyela sopan, saya bukan korban P3 enculikan. Om Samudra yang menolong hahaha, Evalina tiba-tiba menyemburkan tawa. Sementara Samudra mendelik padanya. Kamu memanggilku apa tadi? Om. Kenapa kamu nggak sekalian memanggilku bapak atau kakek? Hahaha, Evalina tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk bahu putranya, meledek. Samudra kesal sekali dan melangkah duluan masuk ke dalam rumah. Ya ampun, anak itu,
Evalina mengusap sudut matanya yang berair karena tertawa. Sekarang dia memusatkan seluruh perhatiannya pada gadis muda di depannya ini. Oh, tumben sekali Samudra membawa seorang gadis pulang ke rumah. Kamu siapanya, Samudra? Ini pertama kalinya Samudra mengajak perempuan ke rumah. Saya. Oh, maaf. Kamu kedinginan karena kehujanan ya? Tante malah tanya-tanya. Ayo masuk dulu. Evalina merangkul tubuh Adelia yang masih terbungkus selimut dan membawanya masuk ke dalam rumah. Perpustakaan jurusan kedokteran. Kenapa Kak? Nelpon siapa sampai kelihatan gelisah begitu? Adelia. Delima meremas jari jemarinya. Tak menyangka Darel bisa mengkhawatirkan Adelia juga. Nggak biasanya Adelia begini. Setiap aku menelpon, baru di dering pertama dia langsung angkat teleponku. Mungkin lagi sibuk Kak. Memangnya ada keperluan apa? Bukan aku yang ada perlu. Tapi mamaku. Kamu tahu kan mama sangat menyayangi Adelia. Mama selalu saja mencari Adelia. Darel menghembuskan napas kasar, sebenarnya apa yang mama sukai dari Adelia? Dilihat dari segi manapun anak itu lebih banyak minusnya daripada plusnya. Dia nggak pantas mendapatkan kasih sayang mama sebesar ini. Kak Darel dan Adelia kan sudah berteman dari kecil. Otomatis Adelia sering bertemu dengan Tante Silva. Adelia sangat cantik dan manis, wajar Tante Silva sangat menyayangi Adelia. Apalagi hati Tante Silva lembut sekali. Cuma sangat disayangkan Adelia memanfaatkan kasih sayang Tante Silva sebesar itu untuk menjerat Kak Darel. Diam-diam Darel menggeretakkan gigi. Emosinya meluap setiap memikirkan itu. Dulu, Darel tidak membenci Adelia. Bahkan menganggapnya seperti adik sendiri. Tapi semakin hari Adelia 36. Semakin posesif. Selalu mengekorinya kemana-mana. Selalu mengirim chat dan menelpon. Selalu datang ke rumah dengan alasan ketemu mama, padahal ingin merecoki Darel. Tapi Darel masih bisa menahan semua itu. Meskipun menyebalkan, tingkah Adelia masih bisa ditoleransi. Tapi 1 tahun belakangan ini, Darel speechless. Tingkah Adelia semakin menjadi-jadi. Sering cemburu tidak jelas. Bahkan terang-terangan menyiksa Delima di depan umum. Sosoknya yang liar begitu. Mana mungkin cocok jadi istri Darel. Entah apa yang dilihat mamanya dari gadis urakan itu. Hah. Darel sungguh tak habis pikir. Kak, mama Kak Darel sangat menyayangi Adelia karena terbiasa dengan kehadiran Adelia. Adelia seakan membuat dirinya hanyalah satu-satunya orang yang peduli dengan mama Kak Darel. Karena itu mama Kak Darel membutuhkan Adelia seperti efek nikotin pada perokok. Efek nikotin pada perokok. Darel tidak pernah berpikir sejauh itu. Tapi bisa jadi Adelia mencuci otak mamanya. Seakan-akan tidak ada orang lain yang lebih peduli pada Silva selain Adelia. Tapi apa benar seperti itu? Sejak kecil, sejak berusia 5 tahun sampai 19 tahun, Adelia konsisten menemani Silva tanpa mengeluh. Apa mungkin semua itu hanya kebohongan? Kak, Delima menggenggam tangan Darel, supaya mama Kak Darel nggak bergantung pada Adelia, satu-satunya cara adalah mengenalkan perempuan lain pada Tante Silva. Kenalkanlah perempuan yang baik hati dan tulus. Sehingga kebaikan hati mama Kak Darel tidak dimanfaatkan. Perempuan yang baik hati dan tulus. Darel tidak memikirkan nama yang lain kecuali nama. Kamu Delima. Benar sekali. Benar, Kak. Akulah yang paling pantas untukmu. Delima tersenyum, lalu menggelengkan kepala malu-malu.
Aku masih banyak kekurangan, Kak. Enggak. Kamu adalah perempuan paling baik dan paling tulus yang pernah aku kenal. Besok kita ke rumahku. Aku ingin mengenalkan kamu pada Mama. Darrell tidak pernah berpikir sejauh itu. Delima benar-benar cerdas. Bukan hanya menganalisis masalah Darrell dengan tepat, Delima juga memberikan solusi yang hebat. Darrell harus menghilangkan kecanduan mamanya bertemu Adelia. Jelas, Delima berkali lipat lebih baik daripada Adelia. Pasti Delima bisa menggantikan posisi Adelia di hati mamanya. Oh gitu ceritanya. Iya, Tante. Itu pertama kalinya aku bertemu Kak Samudra. Saat mendaki, sekitar beberapa bulan yang lalu. Pertemuan kedua kami hari ini, di depan gedung milik nenek saya yang sudah dibeli oleh Kak Samudra. Samudra beli gedung. Iya, Tante. Ya ampun, anak itu kelakuannya memang ada-ada saja. Tapi Tante nggak kaget sih, jangankan beli gedung, Samudra bahkan pernah beli helikopter. Tahu-tahu pulang-pulang bawa helikopter. Mendaratnya di belakang. 37. Rumah, otomatis belakang rumah langsung berantakan kan gara-gara kencangnya angin dari baling-baling helikopter. Tante langsung jewer kupingnya sampai kemerahan. Haha. Adelia juga ikut tertawa mendengar cerita Tante Evalina. Ternyata tingkah Samudra memang seaneh itu ya. Tapi kalau sampai bisa membeli helikopter bahkan gedung seharga 4 miliar, dari mana dia punya uang sebanyak itu? Apa dikasih orang tuanya? Umurnya kelihatan masih muda pasti sekitar 20 tahunan. Ngomong-ngomong, kamu bilang gedung yang dibeli Samudra gedung nenek kamu. Kamu datang ke sana untuk melihat-lihat. Pasti gedung itu berharga ya? Iya, Tante. Dulu gedung itu namanya Miracle Butik usaha dari nenek. Tapi setelah beliau meninggal dan uangnya dibawa kabur asisten, yang sampai sekarang masih jadi buronan polisi, akhirnya Mama menjual gedung itu, karena biaya perawatan sangat mahal. Miracle Butik. Jangan bilang kamu cucunya Oma Maharani. Iya, Tante kenal. Tentu saja Tante kenal. Karya-karya beliau sangat mengagumkan. Beliau juga nggak pelit ilmu. Beliau banyak memberi saran pada Tante sebelum Tante membuka bisnis brand fashion milik Tante. Evalina senyum sumringah dan menggenggam tangan Adelia. Tante senang sekali bisa bertemu dengan cucu beliau. Beliau orangnya sedikit tertutup kan? Iya, Oma agak tertutup. Karena itu, Tante bersyukur bisa bertemu salah satu keluarga beliau. Kamu juga berminat di dunia fashion. Adelia mengangguk dengan antusias. Namun, beberapa detik kemudian senyumnya memudar. Tapi sepertinya masih lama mewujudkan impianku, Tante. Gedung yang dibeli Kak Samudra seharusnya diwariskan padaku, tapi sudah dijual. Aku sedikit bingung memulai dari mana. Tenang saja. Kamu sudah bertemu dengan orang yang tepat. Setelah ini sedikit demi sedikit mimpimu akan tercapai. Tante yang akan membantumu. Evalina menepuk-nepuk dadanya penuh dengan kebanggaan. Adelia sampai bengong. Saking tak percayanya dengan apa yang baru saja dia dengar. Tante serius? Iya. 2 rius. Tapi Tante belum mengenalku. Gimana kalau hasil desainku tidak sesuai dengan standar Tante? Aku bahkan belum menunjukkan gaun yang aku desain. Hei, kamu tidak tahu saja, Tante ini punya insting yang tajam. Cuma lihat sekilas saja Tante tahu mana yang punya aura-aura kesuksesan. Kamu punya aura itu, Adelia.
Adelia jadi penasaran apa tubuhnya bersinar bling-bling atau diselubungi semacam percikan-percikan cahaya. Atau aura yang bagaimana? Sudahlah, kita bahas nanti saja. Sekarang kita makan dulu. Kamu pasti sudah lapar kan? Kita cari Samudra dan papanya. Terus makan bersama. Evalina merangkul bahu Adelia dan mengajaknya pergi. 38. Jantung Adelia masih berdebar-debar. Belum hilang keterkejutannya atas penawaran Tante Evalina yang tiba-tiba. Sungguh. Apa Tante Evalina sungguh-sungguh akan membantunya? Nah itu mereka. Pikiran Adelia sejenak teralihkan saat melihat Samudra tampak berdebat dengan laki-laki berumur sekitar 4 tahun, sepertinya papanya. Apa? Kamu menghabiskan 8 miliar? Iya, Pak. Ah, ternyata Samudra sedang dimarahi. Pastilah, uang dan miliar kan bukan uang kecil. Adelia kalau jadi papa Samudra, pasti akan marah juga. Kok cuma 8 miliar sih? Kan papa sudah bilang minimal kamu harus menghabiskan 10 miliar. Loh. Wait. Kayaknya ada yang salah. Adelia jadi meragukan indera pendengarannya. Kan bulan ini masih 10 hari lagi, Pak. Tenang, aku pasti menghabiskan 2 miliar sisanya kok. Tenang, gimana papa bisa tenang? Berapa kali papa bilang, kamu anak satu-satunya papa. Siapa lagi yang menghabiskan uang papa kalau bukan kamu? Uang papa menumpuk di bank. Samudra berdecak, iya nanti aku habiskan. Papa harus bersyukur punya anak sepertiku. Bayangkan kalau papa punya anak mental penjudi, pemabuk, suka main perempuan, kerjaannya cuma foya-foya, bisa-bisa papa bangkrut. Kamu meremehkan papa. Kalau cuma foya-foya beli 1 pulau, uang papa nggak akan habis. Astaga, percakapan macam apa ini? Beli pulau. Adelia menoleh pada Tante Evalina dengan mata berbinar-binar. Tante butuh anak angkat nggak? Hahaha, Evalina tertawa dan memeluk Adelia gemas. Jadi menantu tante aja gimana? 39. Adelia terkejut mendengar pertanyaan itu. Siapa itu? Tanya Anggara, Papa Samudra, begitu melihat Adelia. Namanya Adelia, Pak. Di bawah Samudra, Evalina menjawab dengan senyum sumringah. Anggara seketika memicingkan mata pada putranya. Jangan bilang kamu penasaran jadi kakak, terus kamu culik anak orang buat kamu jadiin adik. Samudra ternganga mendengar itu. Sementara Evalina dan Adelia sama-sama menyemburkan tawa. Selesai makan bersama, Adelia pamit pulang karena sudah malam. Sekarang Samudra mengantarkan Adelia ke garasi. Sweetie, motor cantik Adelia sudah dibersihkan dan jadi kinclong sekarang. Sekretaris kamu nggak masuk angin kan? Samudra terkekeh kecil, gampanglah. Kalau masuk angin nanti aku kerokin pakai sekop. Adelia tertawa, mana bisa kerokin pakai sekop. Adelia berdehem kecil, oh ya, Tangs ya udah nawarin berteduh. Soal gedung nenek, aku pilih opsi kedua. Aku akan cicil. Tolong jangan dijual ya. Cicil. Iya, aku akan bekerja keras seumur hidupku untuk membeli lagi gedung nenek. Samudra mengangguk-angguk, oke kalau itu pilihan kamu. Padahal opsi pertama lebih gampang. Opsi pertama adalah menikah dengan pemilik gedung, artinya Adelia harus menikah dengan Samudra. Yang benar saja. Adelia yakin Samudra hanya bercanda dan menjahilinya. Dia tidak serius menawarkan itu. Ya udah, kalau gitu aku pulang ya. Bye-bye.
Adelia memakai jaket dan helmnya. Ini helm milik Samudra. Helm milik Adelia masih basah. Samudra akan membawanya besok sambil membicarakan kontrak. Sampai motor Adelia meninggalkan halaman, Samudra masih berdiam sana. Kemudian seulas senyum kecil tercetak di bibirnya. Nah. Adelia menaiki tangga menuju ke kamar sambil bersenandung kecil. Paperback di tangannya yang berisi kue kering buatan Tante Evalina terayun-ayun. Tante Evalina baik sekali. Adelia tidak sabar bertemu dengan beliau lagi dan berbicara lebih banyak tentang fashion. La. 40. Alunan irama dari bibir Adelia sampai di telinga Delima. Gadis itu terdiam di samping pilar. Dengan dahi berkerut dalam.